Akhirnya Dewa dan Nana baikan dan dinner bareng. Fajar dan Lia makin hari makin mesra. Dan Dewa menemukan rekaman CCTV kejahatan Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Indah Tobe, yang dimana seperti biasa Indah Tobe akan membahas seputar sinetron buku harian seorang istri untuk episode selanjutnya. Dan ini dia cuplikannya. Di episode sebelumnya, kita pun telah melihat jika Cornelia atau Koko terjatuh dari mobil pick-up. Fajar yang sebelumnya mengikuti dari belakang melihat saat Cornelia jatuh. Fajar pun langsung bergegas untuk menolong Lia dan membawa Lia ke rumah sakit. Singkat cerita, Fajar telah membawa Cornelia ke dalam mobilnya dan akan membawanya ke rumah sakit. Namun tiba-tiba di saat Fajar sedang membawa mobil, tiba-tiba Fajar hampir saja menyerempet mobil orang lain. Dan ternyata mobil tersebut tidak terima dan memportal jalan Fajar. Fajar yang bergegas pun tidak ingin pusing dan turun dari mobilnya untuk meminta maaf kepada pengendara mobil tersebut. Namun di saat Fajar menghampirinya, ternyata pengendara mobil tersebut adalah si Roni. Roni pun malah menyelam sambil minum air. Ya betul, Roni malah memanfaatkan situasi yang sangat genting ini, yaitu malah memeras Fajar. Roni yang mengetahui jika Fajar sedang buru-buru, Roni pun malah berpikir jika nantinya Fajar akan menuruti kemauan dari si Roni. Roni pun akan membiarkan Fajar lewat, namun dengan imbalan Fajar harus memberikan uang sebesar 50 juta kepada si Roni. Fajar yang saat itu sedang buru-buru tidak mengasih Roni uang, malah Fajar menghajar si Roni. Sontak saja si Roni mengeluarkan jurus andalan, yaitu kuda terbang. Namun jurus apapun bisa dikalahkan dengan mudah ya oleh Fajar. Singkat cerita, Fajar sudah sampai di rumah sakit dan Lia sudah ditangani oleh dokter. Terlihat saat itu Fajar sangat cemas sekali kepada Lia. Fajar juga mengatakan jika dirinya khawatir dan berharap Lia segera sadar. Adegan romantis pun terjadi ya guys, di saat Lia siuman dan Fajar berusaha biasa saja. Seolah-olah Fajar tidak memperdulikan Lia. Lia yang paham dengan sifat Fajar meminta izin kepada Fajar untuk pulang. Namun tiba-tiba Lia pun terjatuh dan akhirnya Fajar sendiri yang kesal dan merasa kasihan. Akhirnya Fajar menggendong Lia dan menghantarnya pulang. Pokoknya fansnya Lia dan Fajar pastinya dibikin puyeng oleh keromantisan mereka berdua. Masih lanjut ya guys. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya bagi buku harian seorang istri lovers yang baru bergabung dengan channel ini, silakan tekan dulu tombol subscribe-nya. Like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys. Karena itu bentuk dukungan dan support kalian, terima kasih. Lalu di sisi lain, kita telah melihat jika Dewa sedang mengendarai mobil untuk menuju gedung. Di mana gedung-gedung tersebut ada CCTV-nya. Dewa berharap jika masih ada rekaman CCTV yang membuat Dewa bisa menjadikan sebagai bukti. Namun tiba-tiba di perjalanan Dewa melihat segerombolan serigala berbulu domba, yaitu si Alia, Kevin, dan juga Friska. Mereka bertiga sedang merayakan momen kemenangan, di mana pada saat itu rekaman CCTV yang ada di gedung-gedung sudah mereka hapus dan telah mendahului Dewa. Namun Dewa tetap mengejar karena Dewa dari awal sudah mengetahui jika penyebab kematian Pak Arman dan Bu Diana adalah Kevin. Dewa pun tidak akan memaafkan mereka jika nantinya sudah mendapatkan bukti rekaman CCTV. Singkat cerita, Dewa berhasil membuat mobil 3 siluman ular itu berhenti dan Dewa pun menanyakan hal tersebut. Dewa pun terkejut karena Friska memberitahukan kepada Dewa jika CCTV yang ada di gedung-gedung sudah mereka hapus. Dewa pun emosi lalu menghajar si Kevin sampai babak belur. Dewa pun tidak putus asa dan akan terus mencari bukti supaya nantinya bisa menjebloskan 3 siluman ular ke dalam penjara.
Dan di episode yang akan datang, ternyata masih ada rekaman CCTV yang merekam kejadian di mana Kevin sedang memutuskan tali rem mobil milik Pak Arman. Dewa pun tanpa basa-basi langsung mengambil rekaman tersebut dan menjebloskan 3 siluman ular ke dalam penjara. Lalu di sisi lain, kita juga tidak luput akan membahas Nana, karena tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas si cantik Nana. Pada saat itu Nana sedang merenung di kamarnya sambil menatap foto keluarga kecilnya. Nana pun berkata jika tidak mungkin dewa yang melakukan hal tersebut dan bukan dewa yang melakukannya. Nana juga berpikir positif dan juga negatif. Nana berpikir jika dewa pelakunya, apakah dirinya masih sanggup bertahan dengan dewa dan apakah rumah tangga mereka akan tetap utuh. Lalu Nana pun keluar dari kamar dan mendatangi dewa yang pada saat itu dewa sedang uring-uringan di ruang tamu. Bukan tanpa alasan dewa uring-uringan, dewa masih saja kesal oleh perbuatan 3 siluman ular itu. Dan akan tetap mencari bukti. Lalu singkat cerita Nana menatap dewa dan meminta maaf kepada dewa. Sebaliknya juga dewa yang meminta maaf dan berterima kasih kepada Nana karena Nana sudah memberikan kesempatan untuk dewa. Dewa pun merasa sangat bahagia dan mengajak Nana untuk dinner di sebuah restoran. Dewa juga mengatakan jika dirinya akan menjelaskan banyak hal kepada Nana. Namun di saat kebahagiaan itu telah tiba, tanpa sengaja ada cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Ya betul, dia adalah si Rona yang menguping percakapan Dewa dan Nana dan melaporkan semua kepada siluman ular Alia dan Kevin. Roni yang sirik dengki tidak terima jika Dewa dan Nana baikan dan mesra kembali. Roni pun langsung menelpon 3 siluman ular dan melaporkan jika Nana dan Dewa sudah baikan dan akan dinner di sebuah restoran. Kevin pun akan menyuruh anak buahnya supaya bisa menggagalkan acara dinner Dewa dan Nana. Tidak hanya itu, Alia pun mempunyai rencana jahat yang lain. Alia pun mendatangi rumah Pasha dan Lula. Sesampai di sana, 3 siluman kodok ini langsung menghasut Lula dan Pasha jika pembunuh sebenarnya adalah Dewa. Dan Lula pun terpancing dan masuk ke dalam perangkap 3 siluman kodok ini. Dan episode nanti malam, Lula akan mendatangi Nana dan Dewa di sebuah restoran yang telah Alia beritahukan alamatnya. Nah guys, bagaimana keseruan dan ketegangan? Saksikan terus episode selanjutnya Buku Harian Seorang Istri pukul 21.00 hanya di SCTV. Jangan lupa di-share video ini jika kamu suka ya teman-teman. Mimin mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.